Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aprilia Yuve dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sepak bola. Sepak bola adalah permainan yang dilakukan oleh dua tim berbeda dengan komposisi pemain yang berada di lapangan sebanyak 11 orang, di mana masing-masing tim berupaya untuk menang dan mencetak gol ke gawang lawan. Sejarah permainan sepak bola. Berdasarkan sumber yang dikutip pada situs Football History, kehadiran permainan sepak bola terjadi di Cina pada abad ketiga dan 2 sebelum Masehi dengan nama permainan cuju, di mana cuju dimainkan dengan bentuk bola bundar di atas bidang tanah persegi. Banyak negara-negara yang mengklaim bahwa kehadiran sepak bola diawali dari mereka sendiri, seperti Yunani kuno dan Roma. Namun cerita yang banyak diakui permainan sepak bola populer pada abad ke-12, di mana pada abad ini sepak bola dimainkan di padang rumput dan jalanan Inggris. Seiring berjalannya waktu, kemudian bermunculan klub sepak bola, akan tetapi kehadiran klub sepak bola yang diyakini ada sejak abad ke-15 tersebut terorganisir dengan baik dan tanpa status resmi. Oleh karena itu, cukup sulit untuk menentukan klub sepak bola yang pertama hadir di muka bumi ini. Beberapa sejarawan Inggris mempercayai bahwa terdapat klub profesional yang dibentuk di Inggris pada tahun 1862 dengan nama klub Inggris Notts County. Setahun kemudian, sepak bola modern lahir pada tahun 1863 ketika Asosiasi Sepak Bola Inggris didirikan. Tepatnya pada 21 Mei 1904, Federation International Football Association atau yang disebut dengan FIFA didirikan, yang ditandatangani oleh 7 negara yaitu Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Meskipun Inggris identik dengan sejarah perkembangan sepak bola, akan tetapi mereka tidak turut serta bergabung sejak awal. Tetap saja mereka bergabung pada tahun berikutnya. Semakin digandrunginya olahraga sepak bola diperkuat dengan dimasukkannya sebagai olahraga resmi dalam Olimpiade pada tahun 1908, serta Piala Dunia yang dilaksanakan pertama pada tahun 1930, semakin memperkuat olahraga yang sangat populer di kancah internasional. Hingga kemudian pada tahun 1996, sepak bola wanita ditambahkan untuk pertama kalinya. Peraturan yang ada pada permainan sepak bola itu ada 4, yaitu yang pertama, peraturan tentang gol yang sah, di mana aturan pertama yang perlu diperhatikan adalah untuk memenangkan pertandingan bola harus masuk ke gawang lawan. Setiap tendangan yang mengarah ke gawang lawan harus diakhiri dengan melewati garis agar bisa menjadi gol yang sah. Gol dapat dicetak dengan bagian tubuh manapun selain dari tangan atau lengan hingga ke bahu. Yang kedua ada peraturan tentang waktu permainan. Aturan umum yang perlu diperhatikan adalah waktu yang berlaku selama pertandingan, yaitu selama 90 menit. Selama pertandingan akan dibagi menjadi 2 bagian. 45 menit pertama akan mengambil waktu selama 15 menit untuk melanjutkan permainan kedua selama 45 menit. Ketika permainan berakhir imbang selama 90 menit berikut dengan tambahannya, maka akan dilanjutkan adu penalti untuk menentukan pemenang, di mana penalti ini dilakukan dalam kotak penalti dengan menendang bola ke arah gawang lawan. Yang ketiga, peraturan tentang jumlah pemain. Jumlah pemain setiap tim yaitu sebanyak 11 pemain, terdiri 10 pemain lapangan dan 1 penjaga gawang. Setiap tim dapat menyediakan hingga 7 pemain pengganti. Pergantian pemain dapat dilakukan kapan saja dalam pertandingan dengan masing-masing tim dapat melakukan maksimal 3 pergantian pemain per sisi. Dari setiap tim akan ditunjuk 1 kapten, di mana kapten yang nantinya akan memakai karet kapten. Bola yang digunakan dalam permainan juga telah diatur di mana lingkaran harus memiliki ukuran lingkar 58-61 cm. Peraturan yang terakhir yaitu peraturan wasit dan pemberian kartu. Setiap pertandingan harus menyertakan 1 wasit dan 2 asisten wasit atau yang disebut dengan hakim garis. Tugas wasit adalah bertindak sebagai penjaga waktu dan membuat keputusan apapun yang mungkin perlu dibuat, seperti pelanggaran, tendangan bebas, lemparan ke dalam, penalti, dan ditambahkan tepat waktu di akhir setiap babak. Wasit dapat berkonsultasi dengan asisten wasit kapan saja dalam pertandingan mengenai keputusan. Ini merupakan tugas asisten wasit untuk menentukan offside dalam pertandingan, melempar ke dalam untuk salah satu tim, dan juga membantu wasit dalam semua proses pengambilan keputusan jika sesuai. Untuk pelanggaran yang dilakukan, seorang pemain dapat diganjar dengan kartu kuning atau kartu merah,
tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Keputusan ini biasanya dilakukan atas dasar kebijakan wasit. Kedua kartu tersebut memiliki arti yang berbeda, di mana kuning sebagai tanda peringatan, sedangkan kartu merah adalah hukuman untuk pemain yang melakukan pelanggaran berat, biasanya ditandai dengan keluarnya pemain dari lapangan hijau. Selain itu, dua kartu kuning sama artinya dengan satu kartu merah. Kerugian bagi tim ketika terdapat salah satu pemain yang diganjar kartu merah, pasalnya secara otomatis mereka akan kehilangan satu pemain. Selanjutnya ada manfaat bermain sepak bola. Manfaat bermain sepak bola ini ada 5, yaitu menambah kebugaran dan stamina. Menambah stamina di mana kombinasi lari, jalan kaki, lari cepat, dan menendang dapat memberikan peningkatan stamina, peningkatan kesehatan jantung, penurunan lemak tubuh, peningkatan kekuatan dan tonus otot, peningkatan kekuatan tulang, dan peningkatan koordinasi. Manfaat yang kedua dari permainan sepak bola ini yaitu meningkatkan kerja tim dan sosial. Manfaat sosial sepak bola adalah meningkatkan kerja tim. Bermain sepak bola juga akan dikaitkan dengan sifat kepemimpinan dan berteman baik dengan bermain sepak bola. Meningkatkan aktivitas kerja tim adalah keterampilan penting. Manfaat yang ketiga yaitu baik untuk kesehatan mental. Dilansir dari portal Football Talk bahwa dengan berolahraga termasuk melakukan sepak bola dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan mental, di mana olahraga teratur juga dianggap dapat membantu memperbaiki masalah-masalah kesehatan mental seperti depresi dan stres, dapat meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri, serta dapat membantu mengurangi kecemasan. Yang keempat, baik untuk kognisi. Bermain sepak bola memiliki pengaruh yang signifikan terhadap fungsi kognitif otak seseorang. Karena ini adalah permainan strategis yang membutuhkan pengambilan keputusan cepat, sepak bola meningkatkan ketekunan, disiplin diri, dan konsentrasi. Dan manfaat yang terakhir dari permainan sepak bola ini yaitu dapat membantu problem solving anak. Bermain sepak bola untuk usia anak-anak sekolah dapat membantu membangun keterampilan pemecah masalah yang kuat. Pemain harus bisa menyelesaikan masalah dengan rekan satu tim dan lawan untuk menjadi yang teratas. Sementara Anda menguji keterampilan pemecahan masalah Anda yang sedikit, Anda belajar bagaimana menemukan resolusi untuk masalah-masalah kecil. Dalam jangka panjang, Anda akan mendapat banyak manfaat dengan bermain sepak bola di masa remaja Anda. Berikutnya ada ukuran lapangan. Lapangan harus terbuat dari rumput buatan atau alami di mana semua wilayah di dalam garis putih pada lapangan adalah arena pertandingan. Lapangan sepak bola boleh berbentuk persegi dan memiliki 4 sisi diantaranya sisi kanan dan kiri yang disebut sebagai garis lapangan. Sedangkan sisi lain yaitu lebar lapangan disebut garis gawang. Ukuran lapangan diperbolehkan bervariasi. Aturan FIFA menerapkan standar lapangan sepak bola internasional adalah panjangnya 100-110 meter. Sementara lebarnya 64-75 meter. Adapun lingkar tengah memiliki radius 9,15 meter. Sedangkan ukuran kotak penalti adalah 40,3 kali 16,5 meter. Di dalam lapangan terdapat 2 gawang yang dijaga oleh masing-masing kiper, di mana gawang itu sendiri terdiri dari bingkai berukuran tinggi 8 kaki dan lebar 8 meter. Teknik dasar permainan sepak bola ini ada 5, yaitu yang pertama, teknik dasar mengoper bola atau yang disebut dengan passing. Berikut beberapa teknik passing, yaitu yang pertama, inside of the foot or post pass, atau yang disebut dengan kaki bagian dalam. Teknik passing dengan kaki bagian dalam ini memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dan cocok untuk dipakai di operan jarak pendek. Memiliki kecepatan sedang, dan bola kecil kemungkinan akan melambung tinggi sehingga rekan kita pun semakin mudah untuk menerima operan dari kita. Yang kedua ada outside of the foot, atau disebut dengan kaki bagian luar. Kelebihan dari passing jenis ini adalah dipakai buat passing tipuan agar bola tidak direbut oleh tim lawan. Yang ketiga ada in-step drive. Teknik passing in-step drive dipakai untuk passing jarak jauh. Posisi tendangan berada di bagian tengah agak ke bawah sehingga bola bisa mencapai target yang jauh. Yang keempat ada chip pass. Teknik ini dipakai untuk dapat mencapai titik tumpu umpan yang terhadang oleh lawan dengan melambungkan bola. Teknik ini bisa dipakai untuk jarak pendek maupun jangka pendek. Hanya saja jarak antara kita dengan lawan harus agak jauh agar bola tidak berhenti dan terkena tubuh lawan. Teknik dasar yang kedua yaitu teknik dasar menghentikan bola atau menerima bola.
Teknik dasar menghentikan bola atau menerima bola terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, menggunakan kaki bagian bawah atau telapak kaki. Teknik yang pertama adalah menggunakan telapak kaki dan ketika bola akan sampai gerakannya seperti menginjak bola dengan kaki yang sedikit terangkat dan lutut tertekuk. Yang kedua ada menggunakan kaki bagian dalam. Saat bola mau sampai, kaki juga bergerak mengikuti arah gerakan bola agar bola tidak terpantul dan bisa mendarat dengan sempurna. Yang ketiga ada menahan bola dengan kaki bagian luar. Teknik ini lebih sulit dilakukan ketimbang teknik yang pertama dan yang kedua, namun lebih efektif dari segi kecepatan. Pemain bisa langsung menghentikan bola, terus dribbling, dan lanjut untuk menyerang. Teknik yang ketiga yaitu teknik menggiring bola atau mendribbling. Yang pertama, dribbling dengan menggunakan sisi kaki bagian dalam. Caranya adalah dengan menyentuh bola dengan sisi kaki bagian dalam dan posisi kaki adalah tegak lurus terhadap bola. Kemudian bola ditendang pelan guna mempertahankan kontrol bola. Jangan lupa juga pusatkan kekuatan tendangan pada bagian tengah bola sehingga memudahkan dalam mengontrol bola. Yang kedua, dribbling dengan sisi kaki bagian luar. Keterampilan mengontrol bola ini digunakan ketika pemain yang menguasai bola sedang berlari dan mendorong bola sehingga bisa mempertahankan bola tersebut tetap berada di sisi luar kaki. Yang ketiga, dribbling menggunakan kura-kura kaki. Teknik dribbling selanjutnya adalah menggunakan kura-kura kaki. Teknik ini dibilang lebih enak dan bisa dipakai untuk dribbling dengan kecepatan tinggi atau lari. Teknik dasar yang keempat yaitu mengontrol bola. Kontrol bola adalah kemampuan mempertahankan penguasaan bola dan melindungi dari lawan. Dengan kontrol bola yang baik, seseorang dapat menerima operan dan melakukan operan baik lambung maupun datar. Dan teknik yang terakhir yaitu kontrol tubuh, di mana kemampuan pemain menggerakkan tubuhnya dengan lancar saat pertandingan juga mengoptimalkan keseimbangan. Mengontrol tubuh saat pertandingan berkaitan dengan langkah yang tepat, lari yang seimbang, dan keseimbangan gravitasi ketika melakukan lompatan. Tokoh-tokoh terkenal pada permainan sepak bola. Pada Maret 2020, majalah French Football merilis sebanyak 50 nama tokoh berpengaruh dalam sepak bola. 4 diantaranya adalah Kylian Mbappe, Neymar, Lionel Messi, dan Cristiano Ronaldo. Sekian materi tentang sepak bola yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.